Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar pemrograman komputer. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Abdillah dengan NPM 230 320 10 204. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Dwi Waskita Romansa dengan NPM 230320101005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalil Ramadhani dengan NPM 2303 2010 212. Perkenalkan, nama saya Aldrian Dianto dari NPM 2303 2010222. Perkenalkan, nama saya Claudio Muslika Reza Apriliansyah dengan NPM 230320100228. Dan kami kelompok 3 akan mempresentasikan GUI atau kepanjangan dari Graphical User Interface. Dan pertama akan dijelaskan oleh teman saya Daniel. Untuk yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari Graphical User Interface atau GUI adalah sebuah tampilan antarmuka atau interface yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan sebuah perangkat atau aplikasi. Dapat dikatakan bahwa GUI adalah komponen visual yang interaktif dalam software komputer. Sistem operasi GUI umumnya terdiri dari window, menu, icon, serta berbagai widget lain. Sistem operasi tersebut dapat dikendalikan menggunakan alat input. Komponen GUI atau Graphical User Interface didesain secara user-friendly agar bisa digunakan semua user. Penggunaan GUI merupakan teknologi yang digunakan untuk menggantikan teknologi sebelumnya yaitu CLI. Lalu yang kedua ada sejarah. GUI atau Graphical User Interface merupakan salah satu teknologi yang dibuat dan diteliti sejak lama. Akan tetapi publik baru menikmati di awal tahun 1980-an. GUI pertama kali memang diperkenalkan oleh Apple karena perusahaan tersebut merupakan perusahaan pertama yang melakukan produksi massal untuk komputer bawaan. Meski merupakan produsen massal pertama, Apple bukan merupakan inventor GUI atau Graphical User Interface. Tokoh pertama yang berhasil melakukan implementasi pada GUI adalah Doug Engelbart. Selanjutnya, cara kerja GUI. GUI bekerja dengan menyediakan cara visual dan interaktif bagi pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau sistem. Ini melibatkan penggunaan elemen visual seperti tombol, kotak teks, dan grafik untuk menyajikan informasi dan mengelola input pengguna. GUI membantu pengguna berkomunikasi dengan sistem atau aplikasi tanpa harus menguasai perintah teks atau sintaks kompleks. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan GUI. Kelebihannya sendiri ada beberapa. Yang pertama, kemudahan pengguna. Lalu yang kedua ada visualisasi data. Yang ketiga, kemudahan navigasi. Yang keempat, interaksi multitasking. Yang kelima, dukungan untuk perangkat input beragam. Lalu yang keenam, pembaruan dan perbaikan mudah. Lalu yang terakhir ada aksesibilitas lebih baik. Dan selanjutnya ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, memakan sumber daya. Lalu yang kedua ada keterbatasan pada aksesibilitas. Lalu yang ketiga ada keterbatasan fungsionalitas tertentu. Lalu selanjutnya ada tergantung pada perangkat input. Dan keterbatasan dalam skalabilitas. Dan yang terakhir ada kekurangannya yaitu batasan kontrol. Lalu selanjutnya adalah studi kasus. Sebagai mahasiswa baru, Mariati, seorang siswa di semester pertama, mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan tugasnya. Kegiatan perkuliahannya yang padat, tugas dari berbagai mata kuliah, dan aktivitas ekstrakurikuler membuatnya merasa kewalahan. Mariati sering lupa mengingat waktu tugas dan kesulitan memprioritaskan pekerjaannya. Solusi yang diharapkan
Diciptakanlah sebuah program manajemen tugas sederhana yang memungkinkan Mariyati untuk efektif mengatur dan mengelola waktu dalam menyelesaikan berbagai tugasnya. Program ini menyediakan fitur-fitur esensial, termasuk judul tugas, deskripsi tugas, tenggat waktu tugas, dan status tugas yang mencerminkan apakah tugas tersebut sudah atau belum selesai. Dengan adanya program ini, Mariyati diharapkan dapat lebih terorganisir dan dapat mengoptimalkan produktivitasnya dalam menyelesaikan beragam tugas yang dihadapinya. Kinter. Dengan Kinter mulai dengan membuat jendela utama dan tambahan elemen input seperti judul, deskripsi, tenggat waktu, dan status. Buat fungsi untuk menandai selesai, mengedit, atau menghapus tugas. Listbox. Visualisasikan daftar tugas dengan widget listbox atau preview agar dapat mengelola tugas dengan mudah. Kemudian output program. Ya, di sini udah tertera codingan dari program GUI kita. Yang pertama mengaplikasikan connector untuk membuat background. Ini membuat tampilan tugas, membuat tombol-tombol aksi, dan tentunya kita tidak boleh lupa untuk mempercantik tampilan GUI. Kemudian ini ada fungsi menambahkan tugas, fungsi menyimpan tugas, fungsi mengedit tugas, dan fungsi menyimpan perubahan. Lalu fungsi tandai selesai, dan fungsi hapus tugas. Lalu ini adalah output GUI dari codingan kita. Ya, tertera kita bisa menambahkan tugas, menambahkan judul tugas, menambahkan deskripsi tugas, dan menambahkan tenggat waktu. Lalu simpan. Akan tertera di sini tugas nomor 1 dengan judul tugas prokom, deskripsi, membuat program GUI, dan tenggat waktu 25 Desember dengan status belum selesai. Kita juga bisa menambahkan tugas lain seperti dengan tambahkan tenggat waktunya. Lalu simpan. Lalu tertera juga tugas nomor 2 dengan judul tugas kartek, membuat proyeksi dengan tenggat waktu tertera dan status belum selesai. Kita juga bisa mengedit tugas seperti menambahkan deskripsi, seperti mengganti tenggatnya. Lalu bila tugas sudah selesai, kita juga bisa tandai dengan selesai. Kita juga bisa menghapus tugas yang telah kita selesaikan. Ya, mungkin itu penjelasan dari program UI Python 3.0 dari kami. Kemudian lanjutkan presentasi oleh teman saya, Arif. Dan untuk kesimpulan dari studi kasus tadi adalah program manajemen tugas berbasis GUI menggunakan Python memungkinkan mahasiswa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola tugas akademis. Dengan formulir input untuk judul, deskripsi, tenggat waktu, dan status, mahasiswa dapat dengan mudah mengelola tugas mereka. Fungsi edit dan penandaan tugas selesai memberikan fleksibilitas. Sementara kolom teks
yang dapat digulir, memungkinkan detail tugas yang lebih baik. Antarmuka grafis yang menarik dan penggunaan warna menciptakan pengalaman yang menyenangkan, mendukung keterlibatan mahasiswa. Program ini bukan hanya alat manajemen tugas praktis, tetapi juga sarana untuk meningkatkan organisasi, produktivitas, dan keterlibatan manusia dalam menyelesaikan tugas akademis. Dengan demikian, implementasi program ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya mahasiswa menuju keberhasilan akademis. Sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.